Juga ilmu. Kalau engkau bisa ilmu ini bagus loh. Kamu bisa jadi mufti. Memang sepertinya bagus. Sepertinya bagus. Ini berarti yang bagian dari tipu daya setan itu, jeratan setan. Maka kalau bisa diringkas di sini, kira-kira, ini ada di sini, ya. Ini kira-kira orientasi dari pembelajar itu. Apa yang diinginkan oleh seorang pembelajar dari yang kemarin itu? Kira-kira seperti ini. Ini satu lingkaran, bisa menjadi lingkaran setan, bisa menjadi lingkaran Tuhan. Ya kan? Kalau Anda yang memainkannya. Seorang pembelajar apakah akan mencari hidayah? Meminta petunjuk. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa, untuk taat, untuk bertakwa. Ataukah dia itu hanya semata-mata mencari keunggulan diri? Mencari pengikut, mencari pengaruh, mencari pangkat dan materi duniawi. Ya kan? Apa itu yang dituju? Ini. Maka jika demikian, Anda mau menuju kemana? Coba di slide selanjutnya. Maka ini, jika Anda memang menuju kepada, jika hati Anda cenderung kepada bidayah itu, maka Anda berarti siap-siap untuk menuju puncak dari, atau menuju kedalaman lautan ilmu kepada nihayah ini. Nah, jadi sini hidayah melawan nafsu. Ini garis bidayah. Ini garis yang zahir, garis tampak. Bidayah ini sesuatu yang tampak. Harus tampak, yang bisa dinilai melalui perbuatan keseharian. Gitu. Makin ke atas ini, makin membatin. Ilmu Anda menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu namanya ilmu yang membatin. Ilmu itu zahir. Bisa Anda kerjakan dengan tangan Anda. Itu zahir. Anda bisa apa saja dengan ilmu Anda. Ya kan? Tapi menjadi membatin ketika ilmu Anda itu bermanfaat kepada orang. Apa saja itu. Apapun itu. Anda bisa hal-hal sederhana saja. Anda pertama bisa buat pisau. Nggak tahu Anda siapa penemunya pisau kan? Karena kecanggihan Anda, kriya Anda bisa membuat pisau. Akhirnya orang-orang pakai pisau sampai Anda sendiri dilupakan. Itu namanya ilmu Anda sudah membatin. Bermanfaat. Mengubah cara hidup orang. Menemukan api. Menemukan kamera. Ini kan membatin sudah. Ilmu Anda yang awalnya ilmu, sifatnya ilmu keras, perangkat keras, kini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tanpa Andanya sendiri hadir di sana. Tidak ada. Siapa yang menciptakan kamera? Tidak tahu. Semua orang bisa menggunakannya. Semua orang memanfaatkannya. Ini ilmu ulama-ulama dulu seperti itu. Ilmunya itu menjadi satu tatanan dunia. Ya kan? Ilmunya itu membuat tatanan dunia. Tatanan itu ya awalnya memang tampak, terlihat. Tapi setelah Anda tumbuh di atasnya dengan berbagai peradaban, tidak tampak. Tapi berdiri di atas tatanan itu. Ini namanya ilmunya membatin. Ya terutama paling luar biasa tentunya ilmunya Nabi Muhammad. Ini. Ilmunya Nabi Muhammad. Ini bermanfaat sampai terus. Yang menjaga dunia ini sudah. Penjaga dunia. Awalnya ya kelihatan karena ada orangnya. Orang merasakan dengan kehadiran Nabi Muhammad. Sebelum diutus Nabi saja, beliau adalah hamba. Beliau adalah seorang memang hamba yang taat. Hamba yang taat beliau ini sudah. Walaupun masih belum diangkat sebagai Nabi. Beliau ini seorang yang terpercaya. Al-Amin, ya kan? Terkenal itu. Jadi beliau ini ya pantas. Karena ada beliau.
Tapi setelah tidak ada beliau, ternyata tatanannya sampai sekarang masih dibahas oleh berjuta-juta jilid kitab, tidak habis-habis. Apa itu? Ya kenabian. Yang kita rasakan ini sampai sekarang ini profetika, kenabian saja, kenabian Nabi Muhammad saja. Kita bahas tiap hari, kita olah tiap hari. Ini sesuai apa enggak? Ini sunnah apa bid'ah? Itu dari beliau, semuanya sumbernya. Semuanya. Oh yang begini, semuanya. Ini namanya bermanfaat. Membatin sudah. Ya kalau pengikutnya ada yang mencela-mencela, ya itu kan pengikutnya. Gitu. Tapi tatanan ini kan terbentuk, terus ada sudah, menjadi dasar. Nah, maka kalau Anda dengan sudah ke arah bidayah begitu, siap memulai, berarti Anda tegak ini, sudah berdiri. Ini garis lurus ini Anda masih tidur. Terlihat ada Anda, tapi Anda seperti orang tidur. Belum terlihat siapa Anda. Masih rata dengan tanah. Tiba-tiba Anda mau tegak, oke, saya niat. Mau niat apa? Mau mencari ilmu, menuntut ilmu. Untuk memperoleh petunjuk dari Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Tegak Anda sudah begini. Terlihat Anda sudah. Anda sudah mulai di langkah bidayah ini. Ya, tapi karena ini, spektrum ini, lihat ini garis setengah lingkaran ini, kan banyak potensinya. Ini kan setengah lingkaran nanti bisa kembali ke bawah gitu. Bisa tembus ke bawah gitu. Ini namanya orbit ilmu, jalur ilmu ini. Lajur ilmu ini, garis ini lajur ilmu. Kalau Anda tidak kuat, ya Anda bisa oleng ke kanan, ke kiri, sampai tercebur lagi ke bawah. Sebisa mungkin Anda tetap berada di bagian atas ini. Anda tetap berada di bagian atas ini. Karena pada prinsipnya, coba kita lanjutkan ini. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Wa ma warada fihi minal athar wal akhbar, dan apa yang disebutkan di dalam banyak-banyak athar dan akhbar, dan informasi athar ini bisa berupa hadis, wa yulhika, dan dengan setan itu, pertama itu yurawwiha alaika syarrah fi ma'ridil khairi, akan menjadikan sesuatu yang buruk itu menyenangkan bagimu. Kemudian selanjutnya wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan membuatmu lupa dari sabda Nabi, manisdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Manizdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah darinya kecuali jaraknya kepada Allah semakin jauh. Lam yazdad minallahi, tidak bertambah dari Allah, illa bu'dan, kecuali semakin menjauh. Bertambah ilmu, tidak bertambah hidayah, dia akan semakin menjauh. Begitu kira-kira. Makanya di sini wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga engkau akan lupa dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban, paling kerasnya manusia yang diazab, mendapatkan azab. Paling kerasnya manusia mendapatkan azab, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, alimun, adalah seorang alim, lam yanfa'hullahu bi'ilmihi, lam yanfa'hu, yang tidak memanfaatkan, akan pada alim ini, Allahu, siapa? Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya, yang tidak ada gunanya ilmunya di sisi Allah. Makanya di sini wakana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi pernah bersabda,
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ini doanya Nabi. Kalau di sini dibaca biasanya setiap setelah subuh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma', dan doa yang tidak didengar.